Ini ceramah termalam saya. Saya biasa ceramah jam 10 itu sudah selesai. Tabligh akbar sejam, mulai jam 9 selesai jam 10. Ini 5 menit lagi jam 10 ini. Kita selesaikan apa? Masya Allah. Alhamdulillah. Berkumpul pada malam hari ini pilihan Allah. Kita punya keinginan, Allah punya kehendak. Anta turid wa ana urid. Engkau punya keinginan, aku punya keinginan, kata Allah. Yang berjalan di atas dunia sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hadir dipilih oleh Allah, yang hadir betul-betul diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan. Banyak yang lebih sehat, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih luang waktu dari kita, tapi tidak dimampukan Allah. Karena hadir dalam kebaikan ini hanyalah taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ma taufiqi illa billah. Taufik hanya datang dari Allah. Ada orang rumah dekat dengan masjid tapi tidak pernah datang ke masjid, betul? Ada katanya. Ada orang sehat badan, lari kuat, tapi tidak mampu datang ke rumah Allah. Ada orang harta banyak, tapi tidak mampu sedekah. Memang pilihan dari Allah. Orang-orang yang istimewa adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah. Idza aradallahu bi 'abdin khairan 'asalahu. Apa kata baginda Nabi? Ketika Allah menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka Allah akan maniskan hamba tersebut. Maka sahabat bertanya, wa ma asaluhu ya Rasulullah? Apa maksud Allah memaniskan hamba tersebut? Allah berikan dia, yaftahullahu azza wa jal lahu al-amalu salih. Allah akan bukakan untuk dia amal saleh, sehingga dia mampu melakukan ketaatan dan ibadah, mampu melakukan kebaikan. Barulah Allah panggil dia dalam keadaan husnul khatimah. Jadi memang pilihan dari Allah. Tidak bisa kita paksa orang, tidak bisa. Jangankan maksa orang lain, kita kadang maksa anak kita pun berat. Kita sering sholat, nyuruh anak sholat aja berat. Tugas kita hanya memerintahkan, murru auladakum bis shalah, perintahkan anakmu sholat. Umur 7 tahun, 10 tahun belum sholat, fadribu, pukul dia dengan kasih sayang. Tugas kita hanya ngajak, tugas kita hanya nuntun, tugas kita hanya tunjukkan jalan. Sisanya serahkan kepada Allah. Ya Allah, sudah ku ajak anakku, sudah ku bangunkan anakku, sisanya ku serahkan kepadamu ya Allah. Tak usah pusing kita, tak usah stres. Kenapa? Semua adalah kehendak Allah. Maka tugas kita hanyalah berdoa. 3 orang yang tidak akan terhalang dari kebaikan. 1, man ulhima ad-du'a lam yuhram al-ijabah. Siapa orang yang diberi ilham oleh Allah, digerakkan lisannya untuk berdoa, maka Allah tidak dihalangi hamba tersebut untuk diijabah doanya. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. 2, man ulhima syukur. Siapa yang Allah ilhamkan dia untuk bisa bersyukur, bisa menggunakan nikmat yang dititipkan Allah sesuai aturan Allah, maka Allah tidak haramkan dia, lam yuhram al-mazid. Allah akan berikan tambahan rezeki yang lebih banyak. Amin ya rabbal. 3, orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, orang yang diberikan istighfar. Man ulhimal istighfar lam yuhram al-maghfirah. Allah tidak haramkan dari ampunan Allah. Selagi lisan kita mampu beristighfar, minta ampun, saat itulah Allah akan ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal. Maka kumpul ini pilihan dari Allah. Masuk tugas kita ngajak orang kebaikan. Ini luar biasa panitia. Masya Allah, menyiapkan segalanya, sound sistemnya, makanannya, nikmat.
Datang ngaji dapat makan, pulang dapat ilmu. Nikmat. Zaman Nabi Muhammad saat dakwah, Nabi dilempari batu, dilempari tulang-tulang, Nabi dihina, sahabat diikat sampai diletakkan di padang pasir, ditimpa dengan batu besar, hanya ingin mendapatkan ilmu, hanya ingin menjalankan syariat Nabi besar Muhammad. Kita mudah sekarang, tapi kadang makin mudah kita makin lalai, kita makin lupa, kita makin sibuk dengan dunia. Silahkan cari harta, silahkan bekerja, silahkan jadi pejabat, tapi ingat tujuan kita adalah ibadat. Jadikan pekerjaan kita untuk ibadah, jadikan jabatan kita semakin dekat dengan Allah, jadikan harta kita makin banyak sedekah dan menebarkan manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad. Jadikan ilmu kita, para santri, ilmu itu untuk semakin dekat dengan Allah. Ilmu itu membuat kita semakin banyak menebarkan manfaat. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Hafalkan Quran, hafalkan hadis, hafalkan ilmu fikih, karena kalian semua sedang ditunggu oleh masyarakat. Kalian akan jadi lentera di tengah umat saat orang mulai banyak lalai, banyak lupa, menjauh dari masjid dengan begitu banyak ujian dan cobaan. Mudah-mudahan para santriwan santriwati nanti akan jadi penerang cahaya di tengah umat Nabi besar Muhammad. Ditunggu kita, maka serius kita belajar ilmu agama. Maka begini, untuk menebarkan manfaat, jadi apapun terserah, yang penting manfaat dan berkah. Maka ini tujuan kita, tugas kita ngajak orang baik, ajak aja, tak usah khawatir, tak usah risau. Saat Nabi Ibrahim mengajak untuk kebaikan, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, wa'adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, kata Allah, ajak manusia untuk haji, panggil mereka, orang-orang yang ada di penjuru dunia. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Rab, kaifa uballighuhum wa sauti la yasiluhum. Bagaimana aku bisa manggil mereka ya Allah, sedangkan suaraku terbatas, aku tidak bisa menyeru mereka. Apa kata Allah? Alaikan nida wa alainal balag. Tugasmu hanya manggil, tugasku kata Allah, akulah yang akan menyampaikan hidayah. Tugas kita panggil azan, ayo ke masjid, ayo ala salat, ayo salat, datang salat selagi masih bisa. Ayo pengajian, ayo majelis taklim, ayo hadir, ada khatam Quran, ada pengajian. Ajak tugas kita, sisanya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah agar kita hati tenang terus aja, apalagi syiarnya luar biasa. Mungkin yang di jalan, mungkin yang di rumah mendengar suara ini, kita tidak ada yang tahu, ada orang berubah dengan hidayah. Karena siapapun yang hatinya masih terbuka, Allah akan hantarkan hidayah ke dalam hatinya. Amin ya Rabbal. Tapi kalau hati tertutup, maka tertutuplah telinga dan matanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala. Kalau hati sudah tertutup, tertutup telinganya. Apakah telinganya tidak mendengar? Mendengar, tapi tidak ada bekas. Apakah matanya tidak melihat? Melihat, tapi penglihatannya tidak mendapatkan manfaat. Begitulah, maka teruslah buka hati kita agar selalu diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Berkumpul kita malam hari ini untuk apa? Kita datang untuk mengambil warisan Nabi besar Muhammad, mengambil ilmu. Masya Allah, dengar ceramah. Nah, ini intinya. Makanan ini bukan inti. Nah, ada orang datang, alhamdulillah Ustaz, aku sudah dapat inti, jadi saya mau pulang dulu.
Biasanya makanan kan dibagi orang kalau mau selesai. Nah, ini sebelum Ustadz ceramah sudah dibagi makanannya. Saya khawatir tadi, kalau sudah dapat makan biasa orang pulang. Tapi ini jamaah mantap, alhamdulillah, dapat kotak, dapat kopi pula. Ada bapak dapat kopi? Oh, alhamdulillah, masya Allah, barakah datang dalam keberkahan. Maka datang kita ngambil ilmu, maka ini mahal. Salah satu yang membuat rezeki kita lancar, hidup kita barakah ada 5. 1. Orang yang selalu menuntut ilmu, maka rizkinya akan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Man talabal ilma, siapa orang yang menuntut ilmu, takaffalallahu anhu birizki, Allah akan jamin rizkinya, Allah akan jamin kehidupannya. Jadi kalau kita terus nuntut ilmu, terus hadir pengajian, terus istiqamah dalam kebaikan, maka inilah jalan agar rezeki kita lancar dan barakah. Amin ya rabbal. 2. Orang yang rezekinya barakah, rezekinya berlimpah, siapa dia? Orang yang dawamul wudu, orang yang selalu menjaga wudu. Maka berusaha kita, apalagi kita sudah ada banyak pekerjaan, sudah pensiun, jaga wudu. Habis batal wudu lagi, habis batal wudu lagi. 3. Dawamus sedekah, orang yang rajin sedekah, walau qalil, walau sedikit. Sedekah itu bukan tentang jumlah, tapi bagaimana yang kita keluarkan. Itu adalah harta terbaik, itulah harta yang terbersih, itu harta yang paling berkah dari apa yang kita punya. Itulah yang kita harapkan. Karena apalah artinya banyak harta, luas rumahnya, mobilnya mewah, tapi ternyata dari yang haram. Na'udzubillah min, tidak ada berkah. Dari yang halal. 4. Orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang pengen panjang umur, siapa yang pengen luas rezekinya, maka sambung tali silaturahmi. Panjangkan umur, luaskan rezeki, ini berkah. Masya Allah. Rezeki mana Ustaz? Rezeki itu banyak. Sehat, rizki, ketenangan, rizki, istiqamah ibadah, rizki, anak soleh solehah, rizki, urusan lancar, rizki. Alhamdulillah, banyak rizki itu. Jangan bayangkan rizki itu hanya duit. Karena orang berpikir itu rizki duit aja. Padahal orang banyak duit belum tentu sehat badan. Ada orang, saya punya masuk pengajian dengan ibu-ibu pensiunan pejabat. Datang ke rumah dia, rumahnya mewah, mobil 5 di depan rumah. Saya masuk rumah pun, ngetok pintu dijawab oleh burung beo. Tahu burung beo? Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Saya bunyi apalah ini? Ternyata burung yang jawab itu. Masya Allah, masuk rumahnya, Masya Allah, sofanya, TV-nya, luar biasa. Saya tanya, Bu, berapa harga burung di depan? 30 juta, Ustaz. Apa tugasnya? Cuma jawab salam, Ustaz. Bayangkan, cuma jawab salam 30 juta. Assalamualaikum salam, itu aja 30 juta harganya. Masya Allah, luar biasa. Ngaji, selesai ngaji, sebelum pulang, dia ngomong sama saya sambil nangis. Ustaz, ya Bu, tolong doakan saya Ustaz. Dalam hati saya, apa lagi mau didoakan nih? Rumah sudah besar, Masya Allah, mobil banyak, anak dokter, apa lagi mau didoakan? Apa kata dia? Tolong doakan Ustaz, mudah-mudahan saya malam bisa tidur nyenyak. Saya bingung sampai. Malam saya tidak bisa tidur nyenyak Ustaz. Saya malam tidur harus minum pil. 1 pil itu harganya 300.000. Bayangkan Ibu, mau tidur minum pil 300.000. Maka kalau saya kasih pilihan Bapak Ibu, mending tidur di rumah pakai karpet kasar atau tidur di rumah sakit pakai kasur empuk.
Kira-kira milih mana? Agak susah milih itu saja. Masya Allah. Hasirun fil bait afdal bi kasirin saridin fil mustashfa. Kita punya karpet kasar di rumah itu lebih baik daripada kasur empuk tapi di rumah sakit. Di rumah sakit itu enak, tak payah masak, tak payah ngepel rumah, tak payah nyuci piring, tak usah banyak gerak, suruh tidur kata dokter. Jadi kalau ibu-ibu Pak mulai bosan cuci piring, sudah bosan Pak saya ini cuci piring di rumah, pegang tangan istri bawa ke rumah sakit. Kenapa ke rumah sakit Ustaz? Ibu kan sudah bosan di rumah, sudah bosan nyuci piring, ayo ke rumah sakit aja biar nanti diimpus dokter. Ibu mantap-mantap aja saya. Apa artinya? Ada yang lebih mahal dari harta. Ternyata kenikmatan tidur adalah rezeki besar dari Allah Subhanahu. Maka saya langsung terbayang dengan jamaah masjid. Ternyata enak jadi jamaah masjid ya. Kenapa? Karena dia biasanya kalau mulai dengar ceramah ustadz mulai tidur lah itu. Apalagi ceramah malam ya. Belum usah ceramah wassalam. Nah, ceramah siang aja ustaz tidur semua. Khutbah Jumat lihatlah kada percaya. Pak Dewan, walaupun Pak Dewan yang khutbah orang tidur juga masih. Masuk Dewan mau presiden ceramah khutbah di atas tidur juga masih di bawah tuh. Ibu-ibu belum merasakan nikmat tidur dari Jumat kan? Bapak-bapak itu langganan. Ustaz tahu ya, saya biasa lihat kalau khutbah kan saya lihat di mana yang masih hidup. Itu. Ada dua situ, itulah kita ceramai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Selesai jamaah ngomong, Ustaz kok dari tadi lihat kami? Kan kalian berdua yang hidup, yang lain mati semua. Itulah kita ceramai. Karena orang tidak mempan ceramah itu tiga. Satu, orang yang ngantuk. Maka ini luar biasa. Ceramah malam ini, santri mata sudah kedip-kedip. Ngantuk ini tidak bisa diceramai. Lihatlah orang kalau sudah ngantuk berat diceramai, masuk ceramai. Tak masuk ceramai itu. Dua, orang yang tidak mempan diceramai itu orang sedang emosi, sedang marah dia. Lagi marah, jangan dinasihati, tenangkan dulu dia. Masya Allah. Tiga, orang yang sedang lapar. Orang kalau lapar maka sulit diceramai. Tapi Ustaz kok semangat malam ini? Karena tadi makan kenyang di rumah Pak Haji deh. Atau makan apa Ustaz? Pokoknya makan adalah makan tadi. Nanti kita sebutkan pengen pula datang ke rumah tadi kan. Walhasil alhamdulillah. Maka ini anugerah dari Allah. Saat kita diberikan nikmat, rizki yang berlimpah ruah, dan rizki tertinggi itu adalah waridha Rabbil Alamin. Tamamur rizki, rizki terbesar bukan pujian manusia, bukan sanjungan, bukan harta, bukan anak, bukan jabatan, tapi dapat ridha Allah. Sempurnalah semua rizki kita, kita akan bahagia dunia sampai surga. Amin ya Rabbal. Maka kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Jangan lupa doa ini habis salat. Imam doa di depan, makmum di belakang mengaminkan. Ada jamaah tak mau ngamin, aminkan doa imam. Saat kita mengaminkan doa orang, saat itulah Allah ijabah doa kita. Mana dalilnya Ustaz? Kata tidak boleh doa jamaah. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad ujibat da'watukuma, kami ijabah doa keduanya. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, keduanya diijabah Allah. Maka inilah dalil bahwa boleh mengaminkan doa orang dalam doa berjamaah. Alhamdulillah. Apalagi orang ramai, amin ya Allah. Apalagi kalau bapak ibu punya orang yang dibenci. Aku benci betul Ustaz dengan tetangga satu ini. Doakan yang baik-baik ya Allah. Sehatkan tetanggaku ya Allah. Ya Allah, berikan dia mobil 5 ya Allah. Tiba-tiba besok beli mobil, tetangga itu demam 5.000 tadi. Masya Allah. Ngapa aku doakan ya Allah? Walhasil itulah cara kita doakan orang lain, kita cepat diijabah Allah. Maka rizki barakah.
Ada lagi yang kelima, kalau pengen rizki barakah, maka birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Doakan orang tua setelah sholat, senangkan hatinya, taati perintahnya, jauhi larangannya. Saat kita mendoakan orang tua, maka Allah berikan kita rizki yang banyak dan barakah. Alhamdulillah. Maka di pondok pesantren, jangan lupa habis sholat, bayangkan wajah orang tua kita. Dia berjuang, rela ngutang, rela susah, rela payah, agar kita tetap istiqomah sholat, agar kita istiqomah belajar, agar kita istiqomah ngaji di pondok. Orang tua tidak menampakkan kesusahannya. Yang penting anaknya semangat untuk menuntut ilmu, mengambil warisan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan orang tua kita semua panjang umur, sehat afiat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jam berapa ini nih? Jam 10.15. Tadi ceramah jam 10 kurang 10. Berapa menit sudah nih? 25 menit saya ceramah. Masya, lewat setengah 11 pulang semua orang nanti kan. Masya, barakah, yang penting istiqomah ini. Masya Allah, kita berjumpa ini Allah yang mempertemukan. Al arwahu junudun mujannada, ruh itu akan dikumpulkan dengan yang sejenis. Kalau niat kita baik, pikiran kita baik, hati kita baik, maka Allah akan temukan dengan orang-orang baik. Amin ya rabbal. Yang putri, jangan khawatir tentang jodoh. Yang putra, tidak usah risau tentang siapa pasangan hidupmu. Tidak usah, cukup perbaiki hidup kita, perbaiki akhlak kita. Allah akan kirimkan orang-orang terbaik yang akan menemani kita. Amin ya rabbal. Tidak usah risau. Ada santri-santri tiba-tiba pulang, Masya Allah, datang ke tempat sop sapi. Nyari apa? Nyari tulang rusuk. Ada, Bu, Pak, ya, ada jual tulang rusuk di sini. Ada tulang rusuk sapi, kata dia. Saya tidak nyari tulang rusuk sapi. Apa yang kau cari, nak? Aku mencari tulang rusukku yang hilang. Nyari jodoh maksudnya. Nah, dari sini, tidak usah khawatir. Tenang saja, tenangkan hatimu, fokus ibadah, menuntut ilmu, karena kita semua mempersiapkan diri agar nanti datang orang-orang terbaik yang akan membuat kita menjadi manusia terbaik dunia akhirat. Amin ya rabbal. Maka barakah, alhamdulillah. Yang penting kumpul, yang penting bersama, yang penting kita terus bersatu dalam kebaikan, terus syiarkan agama Allah. 1 masjid, 2 Quran, 3 ada ilmu. Maka ini yang kita cari. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari salat, jangan jauh-jauh dari ilmu. 3 inilah yang membuat kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Datang ke masjid, sudah waktunya. Datang sholat jamaah, inilah saatnya. Dekati ulama, dekati kiai, dekati buya, dekati para orang-orang saleh. Saat itulah hati kita jadi bersih, bercahaya, dan semangat ibadah. Amin ya rabbal. Karena ini sudah malam. Nah, maka saya tanya semua jamaah, besok subuh ada sholat subuh. Nah, saya tanya, siap ramaikan masjid musola dengan sholat subuh berjamaah? Jawaban meragukan ini. Sekali lagi saya tanya, siap ramaikan masjid musola kita dengan sholat jamaah? Masya Allah. Mudah-mudahan besok kita dibangunkan. Amin ya rabbal. Dan bangun masih ada di dunia. Jangan waktu bangun tiba-tiba merebuka. Selesai sudah. Masuk bangun kita. Masuk jamaah. Jangan hobi sholat sendirian. Walaupun di rumah, seandainya terbangun kesiangan Ustaz, tetap sholat jamaah bersama istri, bersama anak, bersama teman, bersama sahabat. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
Allah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Ilahi سلم الأمة من الآفات والنقمات. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله على Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin billah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, kebersamaan kita tidak hanya berkumpul bersama di dunia, kita pengen kumpul bersama sampai surga nantinya bersama manusia terbaik, manusia teristimewa, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.